Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi kuliah Manajemen Kreativitas dan Inovasi dengan topik pentingnya kreativitas organisasi. Pergeseran orientasi ekonomi dunia telah terjadi saat ini. Bertitik tolak dari era pertanian menuju ke era industrialisasi. Itu terjadi tahun 70-an, 80-an, dunia bergeser dari era pertanian menuju ke era industrialisasi. Yang dimana hal ini dimotori oleh negara-negara maju ya, seperti Amerika, Eropa, Jepang ya, memperkuat industrinya. Termasuklah di situ industri otomotif ya, mesin, industri mesin. Dan kemudian di era 2000-an ini, di era zaman milenial ini, yang ditandai dengan penggunaan internet, nah, itu disusul namanya era informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan internet ya. Itu juga udah suatu era baru, era baru. Nah, setelah era teknologi informasi tadi, muncul lagi sebuah era yang saat ini juga bertumpang tindih ini ya, bersamaan dengan teknologi informasi, yaitu era ekonomi kreatif, di mana globalisasi di bidang media dan hiburan akan merubah karakter dan gaya hidup. Nah, jadi dengan ditemukannya tadi penemuan inovasi di bidang teknologi informasi, penggunaan internet, nah itu memunculkan suatu bidang baru yang maju saat ini, yaitu bidang media dan hiburan. Nah, ini yang banyak digandrungi oleh kaum remaja ya, kaum milenial saat ini. Sehingga media dan hiburan tadi bisa merubah karakter dan gaya hidup. Di mana saat ini hiburan itu sangat digandrungi gitu ya oleh kaula muda, sehingga tiada hari tanpa hiburan. Ini bisa merubah karakter. Generasi saat ini yaitu generasi Z itu generasi yang akrab dengan dunia hiburan, sehingga gaya hidup mereka pun cenderung mengikuti ya, cenderung mengikuti daripada dunia hiburan tadi. Kemudian perilaku masyarakat menjadi lebih kritis dan lebih peka terhadap rasa dan etika. Jadi masyarakat menjadi lebih kritis ini karena segala informasi atau berita itu dapat dengan mudah menjangkau ke seluruh dunia. Jadi apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi di belahan bumi lain dalam waktu yang singkat itu bisa diketahui oleh seluruh dunia. Nah, ini yang membuat perilaku masyarakat itu menjadi lebih kritis dan lebih peka. Nah, kemudian lagi pasar akan semakin meluas dan mengglobal. Nah, sehingga ini menimbulkan suatu peluang yang baru gitu ya. Peluang yang baru di mana pasar akan semakin meluas dan mengglobal akibat dari teknologi informasi tadi. Nah, ini contoh daripada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan wujud dari mencari bentuk pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas dan mencari sumber daya yang terbarukan.
Ekonomi kreatif merupakan wujud dari mencari bentuk pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas dan mencari sumber daya yang terbarukan. Fenomena lain yang muncul adalah kompetisi yang semakin ketat, sehingga setiap perusahaan atau organisasi akan mencari cara agar bisa menekan biaya semurah mungkin, melakukan strategi diferensiasi, atau bahkan fokus untuk melayani segmen pasar tertentu. Saya ulangi, fenomena lain yang muncul adalah kompetisi yang semakin ketat, hingga setiap perusahaan organisasi akan mencari cara agar bisa menekan biaya semurah mungkin. Kemudian melakukan strategi diferensiasi, diferensiasi produk ya. Jadi produknya itu dibuat banyak variasi. Atau bahkan fokus untuk melayani segmen pasar tertentu. Nah, segmen pasar ini kan banyak ya, segmen. Segmen itu kan pembagian pasar ya, segmen. Segmen itu adalah bagian atau bisa juga pembagian pasar ke dalam segmen-segmen, ke dalam bagian-bagian. Segmentasi pasar ini, segmentasi pasar bisa dilakukan melalui berbagai kriteria ya. Misalnya segmen berdasarkan, nah berdasarkan apa? Berdasarkan apa dia? Bisa juga pertama berdasarkan usia, segmen berdasarkan usia. Bagian. Nah, di sini kan ada usia balita, ada segmen balita. Kemudian segmen remaja, anak-anak dulu ya. Anak-anak, baru remaja, baru dewasa, baru orang tua atau orang lanjut usia. Nah, ini namanya segmen berdasarkan usia. Kemudian ada segmen berdasarkan jenis kelamin. Berarti sini pria dan wanita. Kemudian ada lagi segmen berdasarkan geografis. Nah, geografis, misalnya segmen Pulau Sumatera, misalnya. Kemudian segmentasi Pulau Jawa, baru segmentasi Indonesia Timur, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan segmentasi pembagian pasar. Jadi fokus untuk melayani segmen pasar tertentu. Nah, jadi nggak semua pasar lagi digarap sekarang. Ada fenomena seperti itu ya. Fokus menangani segmen pasar tertentu. Misalnya untuk dia produknya untuk remaja saja, untuk dewasa saja, atau untuk pria dan wanita, pria saja misalnya. Kemudian ada lagi segmentasi berdasarkan pendapatan. Nah, ini ada yang super kaya, crazy rich ya. Kemudian ada yang kaya, ada yang menengah, dan ada yang kelas bawah. Ini segmentasi berdasarkan pendapatan. Ada perusahaan hanya melayani misalnya produknya untuk crazy rich saja, misalnya. Nah inilah namanya strategi segmentasi. Jadi sekarang banyak perusahaan itu melakukan strategi segmentasi. Mereka tidak melayani semua segmen gitu, hanya pasar tertentu saja. Silahkan kalian cari contoh-contohnya ya. Silahkan Anda cari contoh-contohnya. Silahkan Anda cari contoh-contohnya. Nah, kemudian pola pikir kreatif sangat diperlukan untuk tetap bertahan di masa yang akan datang. Pola pikir kreatif sangat diperlukan. Sebuah organisasi harus memiliki kemampuan mengorganisasi ide-ide multidisiplin dan juga kemampuan memecahkan masalah dengan cara di luar kebiasaan. Jadi pola pikir kreatif ya.
saat ini diperlukan. Sebabkan tadi persaingan yang semakin ketat. Jadi organisasi harus mampu memiliki kemampuan memecahkan masalah ya, memiliki kemampuan memecahkan masalah. Untuk itu dibutuhkan wirausaha yang memiliki organisasi yang kreatif. Nah, memiliki organisasi yang kreatif agar mereka mampu melakukan inovasi bisnis dan memiliki keunggulan. Keunggulan bersaing. Nah, ini. Jadi yang mau dicari itu keunggulan bersaing supaya bisa bertahan ya di era yang semakin ketat. Kreativitas organisasi dalam ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas. Yang mana pembangunan? Nah, pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kita dalam melakukan negara kita melakukan pembangunan itu harus berkelanjutan. Melalui kreativitas yang mana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing. Iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Cadangan sumber daya yang terbarukan. Ini definisi dari Kementerian Perdagangan. Ekonomi kreatif. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, industri kreatif memerankan peran yang signifikan untuk dikembangkan. Definisi industri kreatif adalah, nah, apa yang dimaksud dengan industri kreatif? Creative industry as those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content. Industri kreatif sebagai industri yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, dan yang memiliki potensi kekayaan dan penciptaan lapangan kerja melalui generasi dan eksploitasi kekayaan intelektual. Industri kreatif, industri yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu. Memiliki potensi kekayaan dan penciptaan lapangan kerja melalui generasi dan eksploitasi kekayaan intelektual. Nah, gini. Melalui kekayaan intelektual. Nah, inilah disebut dengan industri kreatif. Definisi industri kreatif menurut Kementerian Perdagangan adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu. Nah, jadi sekarang kreativitas ini dan inovasi sudah menjadi industri, yang disebut dengan industri kreatif. Nah, industri kreatif. Fred, seorang peneliti industri kreatif dari Inggris, mengatakan bahwa fenomena ekonomi kreatif adalah sebuah fenomena ekonomi baru yang lebih tepat disebut sebagai ekonomi budaya. Nah, ada pula yang mengatakan ekonomi budaya, yaitu untuk menggambarkan sebuah era ekonomi yang mengutamakan keunggulan budaya, sebuah era ekonomi yang mengutamakan keunggulan budaya atau cultural advantage sebagai sumber pertumbuhan, ekonomi baru. Selain itu, sebuah era yang mengutamakan kreativitas, inovasi, knowledge, dan keunggulan budaya masing-masing daerah dalam membangun sebuah ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Nah, jadi saat ini adalah era ekonomi kreatif yang ditunjukkan atau yang mengutamakan keunggulan budaya dari masing-masing daerah dalam membangun sebuah ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Ini eranya sekarang ya, ekonomi budaya. Industri kreatif adalah ekonomi budaya. Selanjutnya, keterkaitan kreativitas organisasi, inovasi bisnis, dan keunggulan bersaing. Kreativitas dan inovasi adalah dua kata yang sering disebut bersamaan karena memiliki hubungan erat dan positif. Beberapa penelitian juga menekankan pentingnya menciptakan organisasional creativity, kreativitas organisasi ya, sebagai prasyarat tumbuhnya inovasi bisnis di dalam sebuah organisasi perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh fleksibilitas organisasi. Jadi organisasi creativity ditunjukkan oleh fleksibilitas organisasi. Kecepatan dalam pengambilan keputusan dipimpin oleh orang-orang yang berkarakter wirausaha, mencari dan menciptakan peluang. Nah, harus dipimpin oleh orang-orang yang berkarakter wirausaha, mencari dan menciptakan peluang. Berani mengambil resiko dan siap atau sikap menghadapi ketidakpastian. Siap ini ya, siap menghadapi ketidakpastian. Nah, inilah tadi kreativitas daripada organisasi. Nah, gitu. Organisasinya perusahaannya harus fleksibel, ya, harus lentur. Artinya lentur ini mau dia apa? Memodifikasi daripada struktur organisasinya. Kalau terlalu banyak pegawai karyawan yang memberatkan eh, keuangan perusahaan, maka perusahaan harus bersedia merampingkannya. Nah, gitu. Jangan nggak gemuk dia ya. Struktur organisasinya tidak gemuk, tidak banyak pegawai karyawan yang apa namanya tidak efisien gitu ya. Terlalu banyak jumlah pegawai pun tidak bagus, tidak fleksibel organisasi. Kemudian harus cepat dalam mengambil keputusan, ya, tidak bertele-tele dan perusahaan harus dipimpin orang yang berkarakter wirausaha, mampu mencari dan menciptakan peluang, berani mengambil resiko dan siap menghadapi ketidakpastian. Penelitian yang dilakukan Karayanis dan Gonzales tahun 2003 menyatakan bahwa kreativitas dan inovasi organisasi berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing. Nah, jadi sudah pernah dilakukan penelitian. Kreativitas dan inovasi organisasi berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing. Faktor paling utama dalam kreativitas organisasi adalah budaya organisasi. Faktor paling utama dalam kreativitas organisasi adalah budaya organisasi. Selain itu, inisiatif individu dan lingkungan. Ya, jadi budaya organisasi. Kalau tadi budaya daerah ya, industri kreatif ditunjukkan oleh budaya daerah. Sekarang kalau kreativitas organisasi adalah ditunjukkan oleh budaya organisasi. Ya, nanti kita bahas lagi khusus mengenai budaya. Apa ini budaya organisasi ya, dalam kesempatan selanjutnya nanti. Selanjutnya, inovasi merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai keunggulan bersaing. Tanpa inovasi, perusahaan akan mati. Wah, ini luar biasa juga ini. Tanpa inovasi, perusahaan mati. Itulah pentingnya inovasi perusahaan saat sekarang ini. Perusahaan yang melakukan inovasi secara terus-menerus akan mendominasi pasar. Akan mendominasi pasar. Dengan kreasi model dan penampilan produk yang baru. Pada akhirnya strategi inovasi akan memunculkan keunikan produk yang sulit ditiru pesaing. Nah, jadi ada sekarang pesaing itu suka meniru. Nah, maka perlulah kita lakukan strategi inovasi supaya produk kita itu sulit ditiru. Nah, unik. Unik produk kita. Nah,
Demikianlah ya yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi adik-adik mahasiswa sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua.